سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah salat isya secara berjamaah, maka sama nilainya mengerjakan salat sunnah separuh malam. Barang siapa yang mengerjakan ibadah salat subuh secara berjamaah, maka sama nilainya mengerjakan salat sunnah semalam penuh. Jadi malam itu terdiri dari 8 jam, mulai dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dan 4. Kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Itu sama nilainya kita mengerjakan salat sunnah selama 8 jam. Selawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, bahaya kesombongan. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya sifat sombong itu merupakan salah satu sifat tercela, merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah, sifat yang dibenci oleh
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang memiliki sifat kesombongan, di dalam hatinya dia menganggap bahwa dialah yang lebih hebat, dialah yang lebih kaya, dialah yang lebih pandai daripada orang lain. Kemudian orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang senantiasa merendahkan orang lain, orang-orang yang senantiasa meremehkan orang lain, dan orang-orang yang senantiasa menolak kebenaran. Jadi kalau suatu kebenaran disampaikan oleh orang yang pangkatnya lebih rendah darinya, jika kebenaran itu disampaikan oleh orang yang lebih kecil darinya, disampaikan orang yang lebih lemah darinya, maka mereka tidak akan percaya. Padahal di atas langit masih ada langit, di atas orang yang hebat masih ada orang yang lebih hebat. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat sombong itu sebenarnya merupakan sifatnya iblis, merupakan sifatnya syaitan laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, memerintahkan kepada para iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat bersedia untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat mau sujud kepada Nabi Adam. Tetapi yang namanya iblis laknatullah, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, menolak, menentang perintah Allah. Apa kata iblis? Dirinya itu lebih senior, dia lebih dahulu diciptakan daripada Nabi Adam. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Itulah yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia menganggap api itu lebih mulia daripada tanah. Karena sifat kesombongan yang dimiliki oleh iblis, iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah laknat iblis itu. Allah usir iblis dari dalam surga. Allah keluarkan iblis dari dalam surga itu karena sifat kesombongan yang dimilikinya. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrati min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang kalau di dalam hatinya itu masih tertanam, masih bersarang yang namanya sifat kesombongan. Walaupun sifat kesombongan itu hanya sebesar biji zahab. Bayangkan, sedikit saja sifat kesombongan itu masih tertanam di dalam hati kita, masih tertanam di dalam diri kita, maka kata Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, telah banyak contoh-contoh manusia yang memiliki sifat kesombongan. Kata Allah, siapapun manusia yang memiliki sifat kesombongan, maka kata Allah, tunggu azab Allah. Tunggu azab Allah akan datang kepadanya.
Siapa salah satu contoh manusia yang memiliki sifat kesombongan? Salah satunya adalah Fir'aun. Mungkin kita sudah kenal dengan sosok Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah yang harus disembah. Dialah yang harus disembah. Dialah yang berhak untuk disembah. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Wahai Musa, pukullah tongkatmu ke Laut Merah. Ketika dipukul tongkat Nabi Musa, maka terbelah Laut Merah itu menjadi dua. Terbelah Laut Merah itu. Dan itu disaksikan oleh Fir'aun. Dan itu juga disaksikan oleh tentara Fir'aun. Sehingga Nabi Musa dan umatnya bisa lewat di tengah-tengah Laut Merah itu. Ketika Nabi Musa dan umatnya sampai di ujung dan Fir'aun beserta bala tentaranya masih berada di tengah-tengah laut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya kembali sehingga Laut Merah itu menyatu kembali. Dan Fir'aun beserta bala tentaranya itu Allah tenggelamkan ke dalam Laut Merah. Itu salah satu karena apa? Karena sifat kesombongan yang dimiliki oleh Fir'aun. Walaupun jasad Fir'aun itu Allah selamatkan, tetapi tujuannya adalah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Itu menjadi ibrah bagi kita. Bahwasannya siapa saja yang memiliki sifat kesombongan, maka tunggulah azab Allah akan datang kepadanya. Kemudian contoh lain manusia yang memiliki sifat kesombongan adalah Qarun. Kita sama-sama mengetahui Qarun. Qarun merupakan manusia yang sangat kaya. Manusia yang sangat memiliki banyak harta. Tetapi sebelum Qarun menjadi orang yang kaya, sebelum Qarun memiliki harta yang banyak, dulu Qarun itu hidupnya sangat susah. Susah hidupnya. Kemudian Qarun menemui baginda Rasulullah. Kemudian Qarun minta doa kepada baginda Rasulullah. Kata Qarun, ya Rasulullah, tolong doakan ambo menjadi orang dan kayu. Tolong doakan ambo menjadi orang yang banyak harta. Tapi Rasulullah ingatkan kepada Qarun, wahai Qarun, kalau engkau sudah menjadi orang kaya nanti, jangan sampai engkau lupa, jangan sampai engkau menjadi orang yang sombong. Tetapi kenyataannya, setelah Qarun menjadi orang yang kaya, setelah Qarun memiliki harta yang banyak, Qarun lupa dengan Allah. Bahkan Qarun tidak mau mengeluarkan zakat. Qarun tidak mau bersedekah. Alasannya apa? Qarun menganggap kekayaan yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, itu semua merupakan hasil jerih payah. Itu semua adalah hasil usahanya. Sehingga Allah laknat Qarun, sehingga Allah azab Qarun. Apa laknat, apa azab yang Allah berikan kepada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya itu ke dalam perut bumi. Itu semua karena sifat kesombongan yang dimiliki oleh Qarun. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya pernah berkata, apa kata Imam Al-Ghazali? Ada beberapa nasihat yang diberikan kepada kita supaya kita bisa terhindar, supaya kita bisa selamat dari yang namanya sifat kesombongan. Ada 4 nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Yang pertama, nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih kecil dari kita, orang yang lebih muda dari kita, berkeyakinlah kita di dalam hati, orang yang lebih kecil dari kita,
orang yang lebih muda dari kita, tentunya dia belum banyak bermaksiat kepada Allah. Tentunya dia belum banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Tentunya dia belum banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sudah banyak melakukan perbuatan yang haram. Kita sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka jelaslah kata Imam Al-Ghazali, orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih kecil sekalipun dari kita, maka dialah yang lebih baik, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa nasihat daripada Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih besar dari kita, maka berkeyakinlah kita di dalam hati, orang yang lebih besar dan orang yang lebih tua dari kita, tentunya dia sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Dia sudah banyak berinfak, dia sudah banyak bersedekah, dia sudah banyak melaksanakan salat malam. Bahkan dia juga melaksanakannya namanya ibadah haji, dia juga melaksanakannya namanya ibadah umrah. Kita belum banyak melakukan amal soleh, kita belum banyak beribadah kepada Allah, apalagi kita belum melaksanakan yang namanya ibadah umrah, dan kita juga belum melaksanakan yang namanya ibadah haji. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang lebih tua sekalipun dari kita, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah, maka dialah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa nasihat daripada Imam Al-Ghazali? Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih pintar dari kita, orang yang lebih pandai dari kita, orang yang lebih cerdas dari kita, maka berkeyakinlah kita di dalam hati kita, orang yang cerdas dan orang yang pintar itu tentunya orang yang banyak ilmu, tentunya orang yang banyak pengetahuan. Dan orang yang banyak ilmu dan orang yang banyak pengetahuan, tentunya dia sudah banyak berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Dia sudah banyak mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka jelaslah, kita yang sedikit ilmu pengetahuan, kita yang minim ilmu pengetahuan, kapan perlu kita belajar kepada orang yang banyak ilmu, kita belajar kepada orang yang banyak wawasannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang sekalipun cerdas dari kita, orang sekalipun yang pintar dari kita, maka dia yang lebih mulia di sisi Allah, maka dialah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, apa nasihat daripada Imam Al-Ghazali? Yang terakhir, nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada kita, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh dari kita, maka berkeyakinlah kita di dalam hati, orang yang lebih bodoh dari kita, tentunya dia melakukan perbuatan yang haram, tentunya dia bermaksiat kepada Allah. Semua itu dilakukan karena apa? Karena kebodohannya, karena minimnya ilmu pengetahuan, karena sedikitnya ilmu pengetahuan, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita tahu solat itu wajib, tetapi kita tidak mau melaksanakannya. Kita tahu zakat itu wajib, tetapi kita tidak mau melaksanakannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang lebih bodoh sekalipun dari kita, maka dialah yang lebih mulia, maka dia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah beberapa nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, supaya kita bisa terhindar, supaya kita bisa selamat dari yang namanya sifat kesombongan. Karena jelas sifat kesombongan merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah, sifat yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.